Guido, I already said in a lot of interviews, I have a lot of respect and admiration for Guido. I think he's one of the best players we have. Rizky Ridho lebih cocok, J. Itzes belak-belakan usai dibantai Jepang, sindir halus Miss Hilgers. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan paling panas malam ini, satu hal dulu, buat kalian yang belum pencet tombol like dan subscribe, buruan deh. Karena satu klik dari kalian, bisa bantu bangsa ini mengurangi satu pengangguran, satu kegalauan, dan satu kegagalan. Minimal kegagalan nonton konten yang seru. Udah? Mantap. Sekarang kita mulai ceritanya. Malam itu di Osaka, langit seperti enggan bersahabat. Di atas rumput hijau Stadion Suita, timnas Jepang berdiri dengan percaya diri. Seakan belum juga kick off, mereka sudah yakin akan menang. Dan benar saja, pasukan Garuda yang sudah berjuang mati-matian di kualifikasi harus menelan kekalahan pahit. Indonesia dipaksa menyerah oleh Samurai Biru di laga terakhir grup C, Selasa malam 10 Juni 2026. Skor memang hanya angka, tapi luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk dilupakan. Bukan karena hasilnya, tapi karena penampilannya. Lini belakang Indonesia yang sebelumnya jadi tembok tak tertembus, tiba-tiba runtuh seperti rumah kartu. Di tengah semua itu, sorotan tertuju pada satu nama, Miss Hilgers. Back FC20 itu dianggap belum menyatu. Dan semua makin panas ketika sang kapten J. Itzes buka suara. Dengan wajah lelah tapi jujur, pemain Venezia itu berdiri di hadapan media. Tanpa bahasa diplomatis, tanpa bumbu manis. Cuma kejujuran yang keluar dari mulutnya. Saya lebih nyaman saat main bareng Rizky Ridho, ujarnya tegas. Ucapannya mengalir ringan, tapi menggedor jantung dunia sepak bola tanah air. Ini bukan sekadar pendapat, ini sinyal keras. Menurut J. Itzes, komunikasi dengan Ridho terasa alami. Mereka saling tahu pergerakan satu sama lain, saling isi ruang kosong. Hal yang katanya belum ia rasakan saat berduet dengan Hilgers. Padahal secara CV, Hilgers lebih menjanjikan, main di Liga Top Eropa, harga pasar tinggi, dan segudang pengalaman. Tapi di atas lapangan, statistik bukan segalanya. Chemistry dan pemahaman adalah kunci. Fakta tak bisa dibantah. Dalam 4 pertandingan penting yang dimainkan Hilgers, termasuk 2 kali lawan Jepang, Indonesia selalu kalah. Tapi ketika Rizky Ridho main, seperti saat lawan Cina leg kedua, Bahrain, dan Arab Saudi, Indonesia justru selalu menang. Apa ini kebetulan? Atau memang Ridho dan Itzes adalah pasangan ideal di jantung pertahanan? Pelatih Patrick Schiff mencoba eksperimen. Ia memilih Hilgers demi menambah intensitas pertahanan. Tapi kadang, strategi yang bagus secara teori bisa gagal di lapangan kalau tak cocok dengan sistem. Hilgers memang hebat, tapi seperti belum menemukan nadinya di skuad Garuda. Sementara Ridho, meski hanya dari Liga 1, mengerti betul irama pertahanan Indonesia. Dia bukan pemain dengan nama besar, tapi dia paham medan laga. Sun Tzu pernah bilang, strategi tanpa taktik itu lambat menuju kemenangan. Tapi taktik tanpa strategi, itu cuma kebisingan menuju kekalahan. Dan malam itu, kebisingan itulah yang terjadi. Media Eropa pun ikut angkat suara. Tente Insight dari Belanda menyoroti keputusan aneh sang pelatih yang mencadangkan Hilgers di laga-laga penting sebelumnya. Mereka menyebutnya sebagai pemain termahal timnas yang malah duduk di bangku cadangan. Namun dalam sepak bola, harga tak menjamin segalanya. Banyak pemain besar yang gagal karena tak bisa menyesuaikan diri. Dan banyak pemain lokal yang bersinar karena mereka mengerti betul jati diri timnya. Itzes, walaupun pemain Eropa tahu satu hal, sepak bola itu bukan sekadar data. Tapi juga soal rasa. Ia tak menyalahkan Hilgers, tapi memberi pesan bahwa adaptasi adalah hal utama untuk bisa menyatu dalam pertahanan Garuda. Dia pemain bagus, tapi saat ini saya rasa Ridho lebih cocok. Karena bukan soal liga mana kita bermain, tapi soal bagaimana kita membaca permainan dan menutup ruang satu sama lain, ungkap Itzes dengan suara tegas tapi kalem. Ini bukan sindiran, ini dorongan. Sebuah harapan agar Hilgers bisa lebih adaptif, lebih memahami gaya bertahan khas Indonesia. Kekalahan di Osaka menjadi cermin besar.
bahwa dalam dunia yang semakin tergila-gila pada statistik dan popularitas, justru kedekatan emosional, pemahaman instinktif, dan rasa percaya antar pemain adalah segalanya. Dan ya, seperti kata Winston Churchill, kesuksesan bukan akhir, kegagalan bukan maut. Yang penting, keberanian untuk terus melangkah. Hilgers masih punya waktu. Masih ada babak keempat yang akan jauh lebih berat. Jika ia bisa menyesuaikan diri, bukan sebagai pemain Eropa, tapi sebagai pejuang merah putih, maka kepercayaan itu bisa datang kembali. Tapi untuk sekarang, publik lebih memilih Ridho. Sosok yang lahir dari kerasnya Liga Indonesia, tapi membawa roh juang sejati ke lini belakang timnas. JIZES hanya mengucapkan apa yang ia rasakan, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Seperti api yang membakar besi agar lebih kuat. Ini bukan tentang menjauhkan Hilgers, tapi membantunya lebih dekat ke ritme Garuda. Pilihan kini di tangan Hilgers. Apakah ia akan tetap menjadi nama besar di atas kertas, atau menjadi bagian dari kekuatan Indonesia? Di media sosial, pernyataan JIZES langsung bikin geger. Nama Rizky Ridho dan Miss Hilgers langsung jadi trending. Komentar bermunculan dari X, dulu Twitter, Instagram, sampai forum-forum sepak bola. Mayoritas mendukung Ridho sebagai tandem terbaik untuk IZES. Mereka kayak udah nyatu, ngerti satu sama lain, tulis akun Garuda Nusantara. Ada juga komentar seperti, bukan berarti Hilgers jelek, cuma Ridho udah paham tim, paham ritme, dan respect buat JIZES yang berani jujur. Meski begitu, banyak juga yang tak menyalahkan Hilgers. Sebaliknya, mereka mendoakan agar ia segera tune in dengan tim, dan bisa memberikan kontribusi maksimal di laga-laga berikutnya. Dukungan dan harapan terus mengalir. Karena semua tahu babak keempat akan jadi ujian sebenarnya. Jalan ke Piala Dunia 2026 masih panjang dan berat.